Segera, di pintu masuk kasino grup Italia, selusin berbagai kendaraan sudah siap. Tama dipimpin oleh Andre dan masuk ke Rolls-Royce-nya. Andre memegang pistol Beretta 92F buatan Italia di tangannya. Moncongnya selalu mengarah ke Tama, dan dengan wajah bangga dia berkata, "Pak Renza, senjata ini diproduksi di kampung halaman saya, dan merupakan salah satu pistol terbaik di dunia. Jika kamu bekerja sama, aku tidak akan pernah menyakitimu. Tetapi jika kamu berani mempermainkanku, jangan salahkan aku karena tanpa ampun." Tama jarang berpura-pura menjadi angsa. Bertentangan dengan keinginannya dia berbicara, "Pak Andre, Anda meminta saya untuk bekerja sama. Lalu saya bekerja sama dengan baik dengan Anda. Pistol ini, lebih baik kau simpan, jangan sampai meledak." Andre melihatnya bertingkah seperti angsa, tetapi bahkan lebih sombong berkata, "Ini adalah pistol terbaik, yang terbaik dari yang terbaik, sama sekali tidak macet, tembakan langsung." Tama menghela nafas tak berdaya, matanya dengan sedikit kasihan berkata, "Saya dapat melihat bahwa Anda menyukai senjata ini, maka Anda harus menghargai waktu yang Anda miliki." Andre mendengarkan dengan bingung, merasakan kata-kata Tama sekilas seolah-olah tidak ada yang salah, tapi hati-hati direnungkan, merasakan sesuatu tidak terasa benar. Namun, dia tidak berpikir lebih dalam. Karena menurutnya, Tama sekarang benar-benar ikan besar di piringnya sendiri. Dia sudah memiliki pisau dapur di tangannya yang siap untuk ditebang, benar-benar menghancurkan keuntungan. Karena itu, dia bahkan tidak akan berpikir bahwa ikan ini akan kembali untuk memotongnya. Hal berikutnya, konvoi ini juga bersiul ke terminal pelabuhan. Pada saat yang sama, di 4 sisi Vancouver, ada banyak anggota grup Italia lainnya, yang sementara menerima perintah dan buru-buru pergi ke pelabuhan. Mereka telah menerima kabar bahwa bos telah mendapat kapal barang 15.000 ton, jadi mereka akan memiliki kapal barang besar sendiri ketika mereka memulai bisnis penyelundupan lagi. Ini adalah lompatan besar dibandingkan dengan burung dan senjata. Jika Anda melihat seluruh Vancouver, tidak ada geng yang memiliki kapal kargo sebesar itu. Jadi, setelah anggota kelompok mendengarnya, mereka semua sangat bersemangat dan tidak sabar untuk pergi ke dermaga untuk membuka mata. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa saat ini, kapal barang ini telah melakukan semua persiapan sebelum keberangkatan, hanya menunggu kelompok penumpang khusus mereka naik. Larut malam, terminal pelabuhan Vancouver sama sibuknya dengan siang hari. Pelabuhan besar pada dasarnya beroperasi 24 jam sehari, sehingga bahkan larut malam, lampu tetap menyala. Sejumlah besar truk pengangkut peti kemas terus-menerus keluar masuk, dan dermaga terus-menerus memuat dan menurunkan kargo ke kapal yang berlabuh. Oleh karena itu, kendaraan yang datang ke dermaga satu demi satu tidak menimbulkan terlalu banyak alarm. Dipandu oleh anggota kelompok Italia, Joseph tiba di pelabuhan terlebih dahulu, dan kemudian dengan mudah menurunkan kapal barang bobrok seberat 1,000 ton di dermaga sebuah kapal kecil. Di atas kapal barang ini ada 8 anggota kelompok Italia, serta 3 wanita muda yang telah diculik. Bersama dengan 2 orang yang dikendarai Yoshua dan yang lainnya, total ada 5 remaja putri yang diculik oleh kelompok tersebut dan siap diberangkatkan ke laut lepas malam ini. Joshua melakukan interogasi kejutan terhadap kelompok itu di kapal kargo tua, dan ternyata pemimpin sebenarnya dari kelompok itu adalah orang Italia bernama Francesco Ricci. Dan Francesco ini, ternyata, adalah saudara laki-laki Andre. Menurut pengakuan Francesco, mereka telah merencanakan untuk berlayar ke laut lepas pada pukul 3 pagi ini, dan temui kapal-kapal yang datang untuk mengambil barang di lokasi tertentu di laut lepas. Setelah pertemuan, pihak lain pertama-tama akan menjemput gadis-gadis itu, dan untuk uang transaksi, mereka hanya akan membayarkan uang itu ke grup Italia setelah mereka membuang gadis-gadis itu. Setelah itu, Yoshua langsung membawa semua orang ini ke kapal barang yang dibeli Tama, dan di dalam kapal barang ini, saat ini,
Ada lebih dari 100 tentara dari front kataklismik, hanya menunggu kelompok Italia datang ke pintu dan menyergap. Ketika Andre tiba di dermaga bersama Tama dan anak buahnya, konvoi telah berkembang dari kurang dari 10 mobil pada awalnya menjadi setidaknya 70 hingga 80 mobil, seperti ular rakus. Banyak dari orang-orang yang menerima perintah untuk pergi ke dermaga sendirian atau dalam kelompok 3 atau 5 orang, setelah bertemu dengan konvoi Andre, bergabung dengan konvoi secara langsung, sehingga ukuran tim meningkat, meluas ke segala arah. Pada saat mereka tiba di dermaga, konvoi telah membentang hampir 1 kilometer. Tama membeli kapal kargo, dengan pernyataan keberangkatan kosong, jadi tidak berlabuh di dok pemuatan, sehingga lokasinya relatif jauh lebih tenang dibandingkan dengan area loading. Sebagian besar kapal yang merapat adalah kapal barang yang belum mulai antre untuk memuat, sehingga kapal semuanya gelap. Di sisi lain, kapal barang Charlie berbobot 15,000 ton menyala saat ini. Melihat dari jauh di bawah, orang bisa melihat tanda-tanda aktivitas personel di geladak dan di dalam jembatan. Sepertinya akan berlayar, dan personel ini, sepertinya kru membuat persiapan sebelum berlayar. Andre memandangi kapal kargo besar yang berhenti di depannya, jauh di dalam hatinya bersemangat, bergumam, kapal ini benar-benar besar. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk naik ke kapal dan berdiri di haluan kapal dan berteriak, "Saya adalah raja dari Vancouver." Dengan kapal seperti itu, kekuatan kelompoknya juga dapat ditingkatkan banyak, dan ke depannya, banyak hal juga yang bisa dilakukan atas nama bisnis pelayaran. Kelompok Italia yang dia kuasai, di seluruh Vancouver, hanya dapat dianggap sebagai geng lapis kedua, meskipun ia selalu memiliki ambisi untuk naik ke tingkat berikutnya, tetapi tidak dapat menemukan jalan. Tapi sekarang semuanya berbeda. Dengan kapal ini, grup memiliki lebih banyak kemungkinan dan ruang yang lebih luas. Mungkin, kapal ini adalah tempat di mana mimpinya dimulai. Memikirkan hal ini, hatinya bahkan lebih tidak sabar. Setelah mobil berhenti di dermaga, Andre tidak sabar untuk mendorong pintu dan keluar dari mobil. Segera setelah itu, puluhan mobil di belakang di dermaga pantai diparkir berturut-turut. Andre berjalan ke sisi lain kursi belakang, membuka pintu, mengarahkan pistolnya ke Tama, dan berkata sambil tersenyum, "Pak Renza, tolong keluar dari mobil." Tama berpura-pura berjalan keluar dari mobil dengan kesal, tampak seolah-olah dia menahan, tetapi di dalam hatinya, dia sudah bahagia. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Andre ini sangat pandai membodohi dirinya sendiri ke dalam jebakan. Dia hanya melemparkan umpan di depannya, sebelum dia bisa menarik ikan dengan benar, ikan itu justru berinisiatif menggigit Kyle. Dan juga sekelompok ikan dengan raja ikan, dengan antek-anteknya berkumpul untuk menggigit Kyle. Perasaan perlindungan ledakan batang semacam ini cukup asam hingga ekstrim. Seluruh proses memancing sangat lancar, setiap langkah pengembangan, semua dalam kendali Tama. Pada saat ini, lusinan mobil lain juga turun satu setelah membawa total 2 atau 300 orang. Kelompok orang ini melihat kapal di depan mereka, dan masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Beberapa dari mereka berteriak, "Bos, karena kapal ini sekarang milik kita, kita harus membawanya ke laut lepas dan mengadakan pesta besar di geladak untuk merayakannya." Proposal ini segera disetujui oleh semua orang, dan ada sorakan. Orang lain berteriak, "Kalau begitu kita harus mendapatkan lebih banyak gadis seksi. Dan dapatkan seorang DJ untuk menghidupkan suasana." Mendengar ini, orang banyak bersorak lagi. Levon berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, "Jika kita mengadakan pesta, kita harus menyiapkan lebih banyak anggur, dan ketika aku mabuk, aku akan tidur di geladak." Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.